Kekuatan Wu Chen tidak akan berkurang. Selama orang ini tidak jujur dan menolak untuk memberitahunya, dia akan segera memberinya pelajaran yang bagus. Dacia, aku benar-benar tidak tahu apa itu kekuatan ruang angkasa. Bagaimana kau memintaku untuk menjawabmu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Mo Ying mengangguk berulang kali. Dia benar-benar takut pada Wu Chen sekarang. Wu Chen meragukan Hu. Di dunia ini, ada orang yang tidak tahu apa itu kekuatan ruang angkasa. Bagaimana mereka bisa bertanya, apakah dia benar-benar ingin menjelaskan kepada orang ini apa itu kekuatan ruang angkasa? Kalau begitu, dia tidak tahu bahwa itu hanya dapat diselesaikan setelah tahun monyet dan bulan kuda. Tiba-tiba, mata Wu Chen berbinar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang bagus. Di mana kau belajar trik yang kau gunakan sebelumnya? Karena dia tidak bisa bertanya secara langsung, Wu Chen menggunakan cara penyelidikan tidak langsung. Selama dia bisa bertanya, dia tidak peduli dengan hal lain. Ini, Mo Ying ragu-ragu. Cepat katakan, kekuatan Wu Chen kembali keluar. Energi mengerikan itu mengalir deras, dan rasa sakitnya membuat Mo Ying menangis. Tolong ampuni nyawamu, Xia yang agung. Aku sekarat. Sudah kubilang. Mo Ying tidak tahan lagi. Dia berteriak tanpa henti. Ketika dia bertemu Wu Chen, dia telah menderita penyakit jamur darah selama 8 kehidupan. Katakan saja, Wu Chen mendesak. Mo Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku menemukannya di sebuah prasasti batu. Di mana prasasti batu itu? Di bagian bawah ruangan. Baiklah, bawa aku. Ada berbagai macam energi aneh di ngarai besar Natian. Pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sana. Wu Chen harus mencari tahu. Selain itu, dia datang ke sini untuk mencari akar Jin Huanggen. Namun, sekarang dia belum melihat bayangan akar Jin Huanggen. Dia menduga bahwa itu mungkin tersembunyi di bawahnya. Tidak, aku tidak akan pergi. Mo Ying menggelengkan kepalanya, seperti drum. Ketika aku di sini, apakah kau punya suara? Wu Chen telah meningkatkan hukumannya. Segera, Mo Ying menjadi lemah. Dia tidak bisa menahannya. Kekuatannya telah sangat berkurang. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Di bawah pimpinan Mo Ying, Wu Chen langsung menuju dasar ngarai. Semakin dalam krisis, semakin kuat badai di ruang sekitarnya. Di lingkungan ini, semakin kuat lingkungan legendaris, semakin tak tertahankan, semakin hancur. Bahkan lingkungan semi-ilahi, semakin berhati-hati, atau kemungkinan akan jatuh. Ini juga alasan mengapa Mo Ying menolak untuk turun sebelumnya adalah karena terlalu berbahaya. Bergantung pada kekuatannya saat ini, jika dia terus seperti ini, tidak diragukan lagi hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Tidak ada kemungkinan kedua lainnya. Namun, Wu Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindunginya dari kekuatan yang menghancurkan. Dia tidak ingin orang ini menggantung di tengah jalan. Kalau begitu, dia tidak dapat menemukan prasasti batu itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya turun, atau sudah seberapa jauh saya turun. Tiba-tiba, ada sedikit cahaya di depan saya, yang mengejutkan Wu Chen. Di ruang ini, entah sudah berapa banyak ruang yang ia lalui, ia selalu berada dalam kegelapan yang pekat. Kupikir ngarai besar Natian ini selalu gelap, dan tak akan ada lagi cahaya, tetapi aku tak mau, tetapi ada cahaya. Pergi. Wu Chen mempercepat langkahnya dan bergegas ke tempat cahaya terang itu berada. Semakin dekat dengan cahaya terang itu akan semakin lebar dan terang. Kegelapan di sekitarnya akan semakin menyempit, dikelilingi oleh cahaya. Wah! Wu Chen bergegas keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam pelukan cahaya. Raungan. Namun, ia tak sempat menikmati cahaya itu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, energi yang mengerikan meledak, kengerian yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Guru, hati-hati. Dalam hatiku terdengar suara cemas api suci Sugu. Wu Chen langsung terbangun. Kemudian ia melihat mulut besar turun dari langit dan bergegas turun ke arahnya. Postur ini untuk menelan seluruh ritme pria itu. Wu Chen sama sekali tidak panik. Dia meraih tinjunya dan memukulnya langsung. Kekuatan dahsyatnya meledak dari tinjunya dan menyerbu ke mulut besar itu. Raungan. Tiba-tiba terdengar teriakan.
Di atas, mulut besar itu langsung hancur, dan tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Setelah masalah itu terpecahkan, Wu Chen melihat ke bawah dan terkejut. Di dunia bawah, ada hutan kuno. Pohon-pohon kuno di sini menjulang tinggi. Dia tidak tahu berapa banyak, atau seberapa besar. Sekilas, tidak ada habisnya. Raungan. Di hutan ini, dari waktu ke waktu, Anda dapat mendengar auman dan raungan binatang buas, mengguncang langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Ini adalah Grand Canyon Natian yang legendaris. Melihat pemandangan di depannya, Wu Chen benar-benar terkejut. Pemandangan di bawah ini sangat berbeda dari apa yang dia ketahui tentang bagian dalam Grand Canyon. Tuan, di sini, bagaimana bisa begitu berbeda dari nantian Grand Canyon? Api suci Sugu juga tercengang. Tampaknya tidak ada perbedaan besar antara tempat ini dan tempat lain di luar. Tanya Mo Ying. Sekarang, mungkin hanya Mo Ying yang tahu sedikit. Wu Chen mengeluarkan bayangan tinta. Jika ada cincin sumi, Anda dapat langsung memasukkan makhluk hidup ke dalamnya. Sebelum itu, Wu Chen hanya meletakkan bayangan tinta di cincin sumi dan membiarkannya melintasi area berbahaya dan tiba di sini dengan selamat. Mati. Mo Ying menatap Wu Chen, penuh kebencian. Semua ini adalah orang ini yang telah menyerap hampir semua kekuatannya. Setelah itu, dia memaksanya untuk menjatuhkannya. Itu membunuhnya. Aku tidak akan mati jika kamu mati. Wu Chen tertawa. Bagus jika dia tidak mati. Lihat, apakah ini tempat yang kamu katakan sebelumnya? Melihat ke bawah, pupil mata Mo Ying melebar. Di sini, di mana? Bagaimana menurutmu, kamu tidak tahu tempat ini? Mata Wu Chen membelalak dan terkejut. Mo Ying menyapu dan berkata, kalian, dari mana kalian datang? Dari mana aku? Bukankah ini jalan yang kalian ambil dan arah yang kalian tunjukkan? Omong kosong, tempat ini bukan tempat yang pernah aku datangi sebelumnya, oke. Wu Chen langsung terdiam. Namun, menurut instruksi Mo Ying, dia datang ke tempat ini. Dia tidak tahu kemana dia datang. Baiklah, persepsi jiwaku telah pulih. Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa persepsinya tentang kekuatan jiwa telah pulih, yang tidak diharapkannya. Kemudian, dia memindainya dengan kekuatan jiwanya, dan semakin merasakan bahwa ada perbedaan besar antara tempat ini dan lingkungan di Grand Canyon Natian. Mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda, yang satu gelap, yang lain terang. Kembali. Setelah memikirkannya, Wu Chen memutuskan untuk kembali. Karena ini bukan tempat yang dia cari, untuk apa dia masih di sini? Kembali, kamu tidak bercanda. Mo Ying memiliki ketakutan yang sangat dalam terhadap dunia yang benar-benar gelap. Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak kembali seumur hidup. Tempat seperti itu sama sekali bukan tempat untuk orang-orang. Wu Chen berkata dengan dingin, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Keluar dari sini. Kaki Wu Chen menendang dengan keras. Sebelum Mo Ying bisa bereaksi, dia ditendang dengan keras di pantatnya. Dia berteriak dan ditendang ke ring sumi. Jika kau tidak menunjukkan jalannya, berhati-hatilah, aku akan menyedotmu sampai bersih. Wu Chen masih marah. Awalnya, dia akan melihat prasasti batu itu dan melihat apa yang ada di atasnya. Ternyata itu adalah hal yang baik. Begitu dia ditipu oleh Mo Ying, dia datang ke tempat ini tanpa alasan yang jelas. Dia benar-benar akan marah. Setelah itu, Wu Chen berbalik dan bergegas ke tempat yang tinggi. Dia ingin kembali ke dunia gelap dan mencari prasasti batu yang mungkin berisi kekuatan ruang. Namun, setelah terbang ke atas, Wu Chen menemukan bahwa dia tidak terbang ke dalam kegelapan, tetapi selalu berada di ruang ini, dan dunia gelap yang asli, seperti penguapan dari dunia, menghilang tanpa jejak. Neneknya, di mana aku masuk pada akhirnya? Wu Chen berhenti, dia memperkirakan, dia sekarang telah terbang sejauh 2000 meter penuh, masih tidak melihat tempat yang gelap, seolah-olah tidak ada kegelapan di sini. Tuan, apakah kita akan memasuki ruang yang berbeda? Tebak lembah api imajiner. Ruang yang berbeda. Wu Chen terkejut. Ini mengingatkannya, karena dia pernah pergi ke ruang yang berbeda dan tinggal di sana selama lebih dari setahun, yaitu kembali ke dunia asli melalui simpul ruang. Apakah ruang ini sama dengan waktu itu? Jika itu benar-benar ruang yang berbeda, itu lebih merepotkan, karena tidak mudah untuk kembali dari ruang yang berbeda ke dunia asli.
Baik itu dia di kehidupan sebelumnya atau dia di kehidupan ini, itu sangat sulit. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Chen sedikit bingung, karena semua catatan tentang Grand Canyon Natian tidak pernah mencatat ruang yang begitu berbeda, atau tempat seperti itu di bawah Grand Canyon Natian. Guru, ini adalah akhir dari masalah ini, mengapa kamu tidak melihat ke sini dan melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa hal yang baik? Api suci lembah yang kosong memberi kenyamanan. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Ya, dia telah datang ke tempat ini sekarang. Dia tidak bisa keluar dari sini untuk sementara waktu. Jadi, lebih baik berkeliling dan melihat-lihat. Mungkin akan ada beberapa penemuan baru. Itu belum tentu benar. Bagus. Wu Chen melihat ke bawah, melihat sekeliling, lalu terbang turun dari langit. Sesaat kemudian, dia jatuh di sebuah gunung. Melihat ke bawah, Wu Chen melihat bahwa ada area hutan yang luas di hutan di bawah. Di hutan, ada monster yang bertarung dengan darah dan meraung, yang menyebar ke seluruh ruang. Wu Chen tidak melihat seorang pun ketika dia mencari di tempat sejauh 10.000 mil dengan kekuatan jiwa, yang membuatnya merasa sangat aneh. Tidak heran, apakah ada dunia tanpa orang di ruang ini? Aku bahkan tidak punya orang. Bagaimana aku bisa menemukan petunjuk? Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ruang ini tidak hanya sangat aneh, tetapi juga bahkan orang-orang tidak ada. Tidak ada yang memintanya untuk bertanya. Memikirkan hal ini, Wu Chen terdiam lagi. Ruang ini sungguh menakjubkan dan tak terbayangkan. Ngomong-ngomong, mengapa kita harus mencari orang? Apakah berbeda untuk bertanya pada monster? Wu Chen tiba-tiba berpikir bahwa ada banyak monster di dunia. Secara umum, monster dapat berbicara dengan bebas ketika mereka mencapai keadaan naga. Setelah mereka mencapai keadaan legenda, kecerdasan mereka sangat berkembang, hampir tidak berbeda dengan manusia. Dalam hal ini, pada dasarnya semua monster dapat diubah menjadi ini adalah pediatri untuk berbicara tentang bentuk manusia, bahasa manusia, dan bahasa manusia. Kekuatan jiwa yang besar menyapu ke bawah, memindai ruang di sekitarnya, mencari monster-monster yang kuat itu. Segera, dia menemukan beberapa monster yang memenuhi persyaratan. Hanya kamu, Wu Chen telah mengunci monster merah api, yang ukurannya sangat besar. Seperti gunung kecil, ia memiliki cahaya api merah di sekujur tubuhnya. Itu seperti api yang menyala dalam kelompok. Itu terlihat cantik dan mempesona. Wu Chen Fei turun, segera, dia datang ke sisi monster merah api. Raungan, monster merah api itu tidak melihatnya, tetapi langsung menggigitnya dan membuka mulutnya untuk menelan seluruh tubuh Wu Chen. Dalam sekejap, sosok Wu Chen menghilang langsung dari tempat asalnya. Darahnya mengalir turun dan mengalir deras ke tanah. Tiba-tiba, ada getaran kuat di tanah. Tempat Wu Chen berdiri langsung berubah menjadi lubang besar. Setelah menghindar, Wu Chen mengepalkan tinjunya, tinju yang kuat, meledak dengan keras, energi super, meledak keluar. Raungan, monster merah api itu menjerit. Tubuhnya yang besar terguncang oleh tinju Wu Chen dan terbang sejauh 10 zang. Kemudian jatuh ke tanah, terciprat darah dan menodai bumi. Kekuatan monster itu hampir sama dengan kekuatan 6 surga legendaris, sedangkan Wu Chen adalah yang terkuat dari 4 surga semi-ilahi. Kesenjangan kekuatan antara keduanya jelas tidak sedikit, jadi Wu Chen hanya membutuhkan sedikit tinju untuk menyingkirkannya. Wu Chen menghampiri. Dia mencari orang ini bukan untuk bersenang-senang atau memukulnya, tetapi untuk mendapatkan informasi. Melihat Wu Chen datang, monster merah api itu ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di dalam tubuhnya yang tampaknya lemah. Bahkan dia bukan lawannya dan terkejut oleh tinju itu. Bisakah kamu berbicara? Wu Chen tidak berbicara omong kosong padanya. Dia bertanya langsung. Dia ingin tahu tempat apa itu dan bagaimana cara keluar dari sana. Dalam bab 1843, binatang merah api itu menatapnya, dan dia bingung. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wu Chen tidak bisa menahan amarahnya. Dia meninjunya lagi dan memukulnya. Ketika hendak diterbangkan, binatang itu terbang mundur sejauh puluhan kaki. Orang ini, meskipun dia sangat kuat, dan tubuhnya juga sangat kuat, tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa dia temui. Jadi, tidak peduli seberapa kuat dan mengerikannya dia,
itu hanya untuk disiksa. Setelah beberapa kali pengujian, Wu Chen menemukan bahwa dia tidak dapat berbicara sama sekali dan berkomunikasi dengannya secara normal, yang membuatnya sangat tertekan. Selanjutnya, Wu Chen menemukan beberapa makhluk lain untuk diuji, tetapi, tanpa kecuali, makhluk-makhluk ini tidak dapat berbicara sama sekali, atau berkomunikasi dengannya secara normal. Bahkan jika mereka dipaksa untuk mengendalikan dengan menggunakan teknik pengendalian hewan, dia tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Neneknya, bukankah kamu harus mencari pria setengah dewa untuk menanyakan sesuatu? Wu Chen merasa sangat marah. Dia bahkan tidak dapat menanyakan beberapa informasi berguna tentang sampah ini. Jangan khawatir, Tuan. Jalan api suci. Wu Chen berkata, aku tidak terburu-buru, tetapi aku merasa sedikit marah. Ada begitu banyak monster dan binatang buas. Mereka bahkan memiliki 7 tingkatan, tetapi mereka bahkan tidak dapat berbicara satu sama lain. Mungkin mereka belum pernah bertemu siapapun, atau tidak ada yang pernah datang ke sini. Pikirkanlah, ketika aku pertama kali bertemu tuanmu, itu tidak sama. Aku tidak bisa mengucapkan dengan jelas. Kamu mengajariku cara berbicara. Wu Chen terdiam. Apa yang dikatakan api suci Sugu bukanlah hal yang tidak masuk akal. Mungkin dia adalah orang pertama yang datang ke sini. Jika monster dan binatang buas di sini belum pernah melihat manusia sebelumnya, dan tidak tahu apa itu manusia, bagaimana mereka bisa berbicara tentang manusia? Sekarang apa? Api suci Sugu terkekeh dan berkata, begitu kamu datang, kamu akan aman. Ketika kamu tiba di jembatan, kamu akan menjadi lurus. Bukankah ini semua prinsip yang kamu ajarkan kepadaku? Wu Chenming, sejujurnya, dia benar-benar sedikit cemas. Suatu hari, Yue Liuying berkata bahwa ada beberapa hal, yang tidak dapat diminta, dan mereka harus mengikuti takdirnya. Jika lempengan batu itu bukan miliknya, bahkan tuntutannya pun tidak ada gunanya. Jika itu miliknya, itu akan menjadi miliknya tidak peduli berapa lama itu. Kalau begitu, mengapa dia harus terburu-buru? Mengapa dia tidak bersantai dan menikmati pengalaman dunia yang baik? Millet, begitu. Terima kasih. Wu Chen mendongak dan melihat sekeliling. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat keluar dalam waktu singkat, karena struktur ruang yang berbeda itu rumit. Untuk keluar, dia harus memiliki beberapa keterampilan. Ketika dia terjebak di ruang yang berbeda, dia dapat keluar dengan sukses melalui simpul ruang. Oleh karena itu, jika dia ingin keluar, dia memperkirakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kasar, kalau tidak, saya khawatir dia tidak bisa keluar dari sini. Berlatih. Setelah menenangkan pikirannya, Wu Chen menarik kembali pikiran utamanya dan menaruhnya pada kultivasi. Meskipun tidak ada yang lain di sini, itu lebih baik daripada banyak monster. Sekarang dia memiliki naga iblis untuk dilahap. Dia dapat terus membunuh monster, mendapatkan energi, dan meningkatkan kekuatannya. Dilahap oleh naga, Wu Chen langsung memulai melahap naga itu, kekuatan yang melonjak, terus meletus, bergegas keluar, berubah menjadi mulut berdarah, menelan. Segera, saya tidak tahu berapa banyak monster yang digulung oleh kekuatan yang mengerikan, memasuki mulut berdarah, langsung hancur, berubah menjadi energi, dan memasuki tubuhnya. Setelah menelan semua monster di sekitarnya dalam satu napas, Wu Chen pergi ke tempat lain untuk membersihkan. Begitu naga itu muncul, monster di sekitarnya, tidak peduli seberapa besar atau kecil, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, langsung memasuki aliran darah dan ditelan olehnya dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Dalam beberapa bulan berikutnya, Wu Chen telah menyapu di ruang ini, terus-menerus menyerap monster, melahap kekuatan monster dan meningkatkan kekuatannya. Jumlah monster yang dilahapnya sedikitnya 100 juta. Di bawah akumulasi energi yang begitu besar, kekuatan dalam tubuhnya juga berangsur-angsur meningkat. Kecepatan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada latihan normal. Setengah alam dewa dan 5 surga, biarkan aku menerobos. Wu Chen telah mengumpulkan sejumlah besar energi dengan teriakan keras. Hari ini, dia akan menerobos setengah alam dewa dan 5 surga sekaligus. Ledakan. Seketika, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar, energi yang kuat, bergetar dan meledak, yang membuat seluruh ruang hampir membentuk pusaran besar. Di tengah pusaran, itu adalah Wu Chen.
Aliran surga dan roh bumi datang dari segala arah dan mengalir ke pusaran air, yang membuat pusaran air berputar dengan hebat. Energi Wu Chen juga semakin kuat, dan bergegas menuju lingkungan setengah dewa dan 5 surga. Proses seperti itu, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat pecah dari Wu Chen. Kekuatan ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada alam setengah dewa. Hahaha, akhirnya aku berhasil menerobos. Wu Chen tertawa. Setelah bekerja keras selama beberapa waktu, ia akhirnya berhasil menembus alam setengah dewa dan 5 surga. Ia selangkah lebih dekat ke alam kehidupan sebelumnya. Ia sangat yakin dengan masa depannya. Selama ia diberi cukup waktu, ia akan dapat kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Ia juga percaya bahwa hari ini tidak akan terlalu jauh. Setelah terobosan dalam kultivasi, Wu Chen tidak terburu-buru. Selama ini, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak tahu sudah berapa kali ia berpindah atau kemana ia datang. Selanjutnya, ia harus melihat dengan saksama misteri ruang ini. Ia melihat, mengidentifikasi arah, langsung menuju ke arah itu, dan terbang jauh-jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang menunggunya di depan. Untuk semua ini, masih belum diketahui sekarang. Mungkin, bagian depan adalah pintu keluar, mungkin, bagian depan adalah jedi, mungkin tapi semua ini tidak penting. Sepanjang arah ini, Wu Chen terbang sepanjang waktu. Ia tidak tahu berapa banyak waktu yang dihabiskannya. Ia datang ke tempat ajaib. Aura di sini sangat kuat. Setelah beberapa saat, Wu Chen menemukan bahwa udara dan aura di sini sangat kaya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari tempat lain. Jika saya berlatih di sini, saya tidak tahu seberapa cepat dari tempat lain. Apakah ada rahasia di depan? Wu Chen mengerutkan kening. Aura di sini sangat melimpah. Pasti tidak biasa. Mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui di dalamnya. Memikirkan hal ini, Wu Chen masuk ke dalam. Ada banyak ruang di dalamnya. Aku tidak tahu seberapa dalamnya. Semakin dalam, semakin banyak aura. Ini membuat Wu Chen semakin teguh. Pasti ada beberapa rahasia di dalamnya. Tiba-tiba, langkah Wu Chen terhenti, dia sepertinya merasakan sesuatu. Setelah jeda, Wu Chen terbang lagi dan bergegas ke tempat yang tinggi. Tepat saat dia pergi, sebuah kepala besar muncul dari tempat dia baru saja berdiri, yang meledakkan tanah. Raungan. Sebuah raungan, tiba-tiba menyebar, kekuatan teror, dari tubuh raksasa itu pecah, sehingga seluruh ruang bergetar. Naga. Wu Chen melihat raksasa itu, yang sangat mirip dengan keluarga naga. Tubuhnya telah muncul sisik naga, anggota badan, kepala, yang sangat mirip naga. Ada juga 2 sudut tajam di kepala, yang merupakan 2 sudut tajam, yang berbeda dari keluarga naga normal. Dan hal semacam ini adalah Jiaolong, yang juga merupakan makhluk yang sangat kuat. Ia dapat terus-menerus berubah dan berevolusi menjadi naga sungguhan. Jika kita ingin menyelesaikan transformasi dari Jiaolong menjadi naga sungguhan, itu adalah transformasi dari manusia menjadi dewa. Artinya, hanya ketika Jiaolong menjadi dewa sejati, ia dapat menjadi naga sungguhan. Jelas, orang ini belum mencapai titik ini, dan belum berubah menjadi naga sungguhan, tetapi juga cepat, karena tubuh pihak lain telah sangat seperti naga. Selain itu, kekuatan orang ini juga sangat kuat, mencapai keadaan setengah dewa, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ketika Wu Chen melihat naga itu juga melihat Wu Chen. Dari Wu Chen, ia merasakan napas yang kuat. Makhluk kuat semacam ini jarang terjadi. Jika ia dapat melahap kekuatan tubuhnya, maka manfaat yang didapatnya tidak sedikit. Selain itu, ia juga merasakan napas dan kekuatan khusus dari Wu Chen. Kekuatan itu sangat cocok untuknya. Ia dapat merasakannya. Hasrat tubuhnya akan napas dan kekuatan ini hampir mendidih. Oleh karena itu, ia harus membunuh Wu Chen, melahap seluruh tubuhnya, dan mendapatkan energi yang kuat semacam ini darinya. Raungan. Naga itu meraung dan mendesak kekuatan yang kuat untuk bergegas menuju Wu Chen untuk membunuhnya. Melihat serangan Jiaolong, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung mendesak kekuatan yang kuat untuk berguncang dengan Jiaolong. Bang! Wu Chen dan Jiaolong saling bertabrakan dalam kekuatan. Pertarungan antara momentum dan momentum, pertarungan antara kekuatan dan kekuatan, teror dan hegemoni yang tak tertandingi.
Sesaat, keduanya mundur, dan energinya meledak. Energi teror melonjak liar dan menyebar dengan ganas, seperti badai, menyerbu ke segala arah, dengan ganas dan dahsyat. Setelah mundur beberapa puluh kaki, Wu Chen telah menstabilkan tubuhnya. Dilihat dari pertandingan tadi, kekuatan Jiaolong seharusnya berada di alam setengah dewa dan 8 surga. Itu benar-benar dekat dengan alam dewa yang sebenarnya. Di tempat seperti itu, jika Anda berlatih dalam beberapa ribu tahun, orang ini akan memenuhi syarat untuk memengaruhi alam dewa yang sebenarnya. Kemudian dia akan menjadi naga sungguhan dan berkeliaran dengan bebas. Sayatan besar, Wu Chen berteriak keras. Kekuatannya yang besar meledak darinya. Dia keluar dengan gila dan tersapu seperti gelombang. Dia sangat ganas dan kejam. Dia terlalu kejam untuk dijelaskan. Teknik pemotongan hebat adalah kekuatan supernatural unik yang diciptakan oleh orang-orang kuat kuno. Itu memiliki kekuatan teror absolut. Hari ini, pencapaian Wu Chen juga telah meningkat ke 5 surga di alam setengah dewa, yang seharusnya juga dapat mengerahkan sejumlah kekuatan. Hanya melihat kekuatan dahsyat, meletus dari tubuh Wu Chen, kekuatan pemotongan yang mengerikan, menyembur keluar dari segala arah, tampak seperti badai, menyerbu ke Jiaolong, melakukan gerakan dahsyat, sama sekali tidak memiliki tangan kiri. Jiaolong terkejut. Dari gerakan Wu Chen, dia merasakan kekuatan yang mengerikan, yang cukup untuk menyebabkan ancaman serius baginya. Dia mengerti bahwa Wu Chen tidak mudah dihadapi, jadi dia harus memainkan semangat 12 poin. Namun, untuk itu, semakin kuat kekuatan Wu Chen, semakin menguntungkannya, karena membutuhkan makhluk yang kuat seperti itu untuk memberinya gas darah dan energi, sehingga kekuatannya dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Raungan, badai dahsyat, menyerbu keluar dari Jiaolong, saat angin bertiup kencang, kekuatan yang mengerikan, dapat menghancurkan semua yang ada di dunia, menghancurkan semua yang ada di angkasa. Begitu badai keluar, ruang di sekitarnya terguncang hebat, melonjak tanpa henti. Itu sangat dahsyat dan menakutkan. Itu terguncang dan terbuka, bercampur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ia menyerbu ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan yang sangat mengerikan padanya. Bang! Dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat, terus-menerus, menakutkan dan mendominasi. Dampak dari serangan ini, kekuatan yang didesak oleh kedua orang itu, sangat kuat, sangat menakutkan, kekuatan super kuat, meletus, membuat ruang terus-menerus hancur, terus-menerus bergetar, tidak dapat menahannya. Wajah api, Wu Chen meledak seperti badai yang mengamuk. Ia menyapu dirinya, membuat separuh langit berubah menjadi lautan api. Itu sangat menakutkan. Api besar, menyala, di dalam api ini, secara bertahap muncul fase dewa yang besar, fase dewa dikelilingi oleh api, terbakar, kekuatan yang luar biasa, untuk membakar ruang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Di sisi yang berlawanan, Jiaolong terkejut dan menatap Wu Chen dengan ngeri. Ada ketakutan yang tak berujung di matanya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan sehingga dia dapat melakukan serangan yang begitu kuat. Raungan, naga itu meraung seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Dengan raungan yang keluar, ruang di belakangnya juga hancur. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Dapat dilihat bahwa gerakan yang akan dilakukan Jiaolong juga sangat kuat, yang jelas bukan aksi umum. Alam absolut, Jiaolong meraung dan melakukan serangan absolut. Dia melihat kekuatan yang kuat, yang pecah darinya. Itu keluar dengan kaget dan tersapu. Itu sangat bergejolak dan mengerikan. Dalam bab 1845, kekuatan naga juga sangat dahsyat dan mengerikan. Saat terkena, seluruh ruang menjadi terbalik. Energi yang dahsyat, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dan menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, energi yang tak berujung ada di mana-mana, teror yang luar biasa. Jiaolong, sebagai orang kuat setengah dewa dari 8 surga, sangat kuat dan benar-benar luar biasa. Bang! Kekuatan yang tak berujung, seperti gelombang yang bergelombang, secara langsung berdampak pada gambar api, seperti pukulan palu yang berat, untuk menghancurkan seluruh gambar. Namun, gambar Dewa Wu Chen jelas tidak ditutupi oleh api yang tak berujung. Itu mengelilingi gambar dewa,
menghancurkan dan membakar kekuatan Jiaolong, sangat melemahkan gambar dewa. Rahasia penciptaan Xuantian. Pada saat ini, telapak tangan Wu Chen berbalik, kekuatan yang kuat, ledakan yang melonjak, operasi gila formula Xuantian, menyerap kekuatan di sekitar, dan mendesak kekuatan fase Dewa Api. Di bawah pengaruh formula Xuantian, seluruh fase Dewa Api adalah ledakan yang dahsyat. Api yang bergejolak membubung dari langit, menggulung api yang beratnya ratusan kaki, berayun ke atas setinggi 100 kaki, api yang berkobar, membakar. Di bawah nyala api yang begitu dahsyat, bahkan ruang pun tak tertahankan, apalagi hal-hal lainnya. Serangan Jiaolong tidak terkecuali. Ia telah terbakar sebelum mencapai fase Dewa Wu Chen. Kemudian, Wu Chen memanipulasi api, yang mengerikan. Ia membakar dengan liar. Ia menggulung pilar api setinggi 100 kaki, membawa energi yang sangat mengerikan, dan langsung menyerbu naga itu. Api membumbung tinggi dan membakar abis, yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jiaolong terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat dan dahsyat sehingga ia akan menghancurkan seluruh tubuhnya. Raungan. Dengan raungan, Jiaolong mendesak seluruh tubuhnya untuk melawan. Kekuatan 8 surga di alam semi-dewa meledak sepenuhnya, seperti putaran matahari yang panas. Itu sangat indah dan menyilaukan. Untuk melawan, Wu Chen berteriak marah, mendesak Jue Phoenix Api, energi yang melonjak, meletus dari fase Dewa Api, kekuatan besar, kondensasi cepat, telah membentuk 9 Phoenix. Phoenix terbakar seperti lingkaran matahari. Kekuatan api menyapu terbuka dan mengguncang seluruh ruang, membuat dunia bergetar hebat dan tak terhentikan. Saat melirik Jiaolong, wajah Wu Chen dingin, dan dia mendesak semua kekuatannya. 9 Phoenix mengangkat kepala mereka ke langit dan mengirimkan raungan yang jelas, api yang ganas, ledakan tak henti-hentinya, guncangan tak henti-hentinya, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Setelah itu, Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang keluar, satu persatu, seperti dewa yang mandi dalam api, bergegas menuju naga, yang sangat mengerikan. Di bawah serangan kekuatan yang begitu besar, serangan Jiaolong tidak dapat menahannya dan langsung hancur. Jiaolong ketakutan. Dia belum pernah bertemu dengan keberadaan yang begitu mengerikan. Sungguh luar biasa. Pada saat kritis, Jiaolong juga mengumpulkan semua kekuatan, energi yang sangat besar, bergegas keluar darinya, meledak dengan cepat, dan membentuk sekelompok kecemerlangan yang menyilaukan, kelompok udara yang sama besarnya, di antaranya, ada energi yang sangat mengerikan, yang dapat menghancurkan semua hal di dunia. Pada saat ini, Jiaolong juga berjuang keras. Kekuatan Wu Chen telah melampaui imajinasinya. Jika dia tidak berjuang keras, dia pasti akan kalah. Raungan. Dengan raungan naga, ia mengumpulkan semua kekuatan serangan, dan bergegas keluar dengan keras. Kelompok energi kilatan tak berujung, seperti kelompok cahaya kematian yang mengerikan, bergegas keluar dengan keras, dan meluncurkan serangan yang kuat terhadap Wu Chen. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Begitu kelompok cahaya energi ini keluar, mereka menggulung badai tak berujung, membuat ruang di sini terus-menerus meledak, yang benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini, serangan Wu Chen juga menyerbu. Dengan kekuatan super, ia menggulung api yang tak berujung. 9 Phoenix terbang keluar bersama-sama, berguling ke bawah dan menekan semua yang ada di ruang angkasa. Itu sangat mengejutkan. Bang! Akhirnya, serangan Wu Chen dan Jiaolong bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar, bergetar, energi melonjak, bergetar, menyapu. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Seluruh ruang, pada saat ini, adalah lautan energi, badai tanpa akhir, bergetar keluar, menyapu, bergegas dengan gila ke segala arah, badai dan badai. 9 perubahan naga. Wu Chen minum banyak, dan sekali lagi menggunakan keterampilan uniknya dan energi super untuk meledak darinya, yang membuat ruang ini bergetar. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan, pada saat yang sama, disertai dengan raungan, ada juga energi super, tetapi juga ledakan yang mengamuk, guncangan kemarahan 9 hari, mengaduk segalanya. Ini adalah Ki Naga. Jiaolong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada Ki Naga di tubuh Wu Chen. Baginya, Ki Naga terbukti dengan sendirinya. Jika dia bisa mendapatkannya,
dia mungkin mempercepat transformasi dan menjadi naga sungguhan lebih awal, yang juga sangat mungkin. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dirasakan Jiaolong dari Wu Chen sebelumnya adalah Ki Naga ini. Peran Ki Naga tidak terukur baginya. Melihat Wu Chen, mata Jiaolong merah karena darah. Penuh dengan keserakahan dan energi yang tak ada habisnya. Sangat mengejutkan sehingga seluruh ruang bergetar. Hari ini, tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia juga akan mengambil Ki Naga dari Wu Chen. Gas darah, terbakar. Jiaolong tiba-tiba minum, matanya merah, yang mendesak gas darah besar untuk terbakar dengan cepat dan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Di bawah pembakaran semacam ini, udara di tubuh Jiaolong melonjak dari 8 surga di alam setengah dewa ke 9 puncak di alam setengah dewa, dan hanya satu langkah untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ketika naga mendesak gas darah untuk terbakar untuk mendapatkan kekuatan, serangannya menjadi sangat mengerikan. Energi tak berujung meletus darinya, dan kemarahan bangkit, mengalir melalui langit dan menusuk langit. Aduh, di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, bahkan serangan Wu Chen tidak tertahankan. Kekuatan api meletus dan langsung dihancurkan oleh kekuatan Jiaolong. Tampaknya ada reaksi berantai. Phoenix yang menyala-nyala dihancurkan, dan Phoenix lainnya dihancurkan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Hahaha, nak, matilah untukku. Jiaolong tertawa dan meraung. Matanya dipenuhi dengan kegilaan yang tak berujung. Hari ini, dia harus membunuh Wu Chen dan merebut Ki Naga darinya. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia tidak akan peduli.